Kembali bersama kami, Saudara. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebut Kejaksaan Agung akan mempelajari berkas, barang bukti, dan tersangka yang ditetapkan oleh polisi di 3 kasus korupsi besar. Tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kan kita akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ. Usai menyebut penerbitan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung kemudian menegaskan status hukum ex-Jampitsus. Lewat rilis tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut sprindik tersebut menegaskan status FA masih tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sebelumnya sempat menyebut jika Kejaksaan Agung bersungguh-sungguh, maka Kejagung tidak perlu ragu melanjutkan penetapan tersangka yang dilakukan polisi kepada ex-Jampitsus. Seharusnya kalau memang Kejaksaan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi ragu untuk melanjutkan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh kepolisian. Kalau Kejaksaan memperlihatkan keraguan dengan belum juga menetapkan status tersangka, jangan-jangan ada kekuatan besar di balik ini. Nah, kekuatan besar ini juga muncul ketika ada pengerahan personil militer dalam menjaga kediaman Febri maupun juga terutama mendatangi Polda Metro Jaya. Kejaksaan Agung telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru atas 3 perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menyusul 3 sprindik baru itu, Kejagung langsung membentuk tim khusus beranggotakan 9 jaksa untuk menyidik ex-Jampitsus Febri. Mayoritas anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di KPK. Di antaranya, Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Agus Salim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Muhibudin, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung, Katarina Mulyana Girsang. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas, sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Merespons pembentukan tim penyidik khusus oleh Kejagung, pakar hukum pidana menilai profil anggota tim 9 yang dipilih tidak sedang menangani kasus yang sedang digali Jampitsus saat ini. Namun demi menjaga kepercayaan publik, tim 9 diharapkan bisa mendalami asal-muasal barang bukti yang telah disita lebih dulu oleh tim gabungan Polri, khususnya 74 kg emas batangan. Sebagai jawaban, ini penyidik senior semua yang saya lihat. Senior semua. Sehingga penyidik-penyidik ini yang tidak terkait dengan perkara-perkara yang ada di Jampitsus sekarang. Apakah emasnya itu asli? Kalau karatnya berapa? Gramnya berapa? Ingat loh, barang bukti jangan sampai tercacar loh Mas. Termasuk uangnya. Karena era sekarang kan banyak hal yang kadang-kadang ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Itulah sebagai bentuk tanggung jawab penyidik untuk bisa mengungkapkan kembali, menjelaskan
bahwa bukti itu ada relevansinya dengan kejahatan yang sekarang disidik. Apakah itu kaitannya pemerasan, apakah itu gratifikasi. Kan Di sisi lain, pakar hukum tata negara melihat kasus korupsi dan dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri syarat muatan politik, sehingga penanganan perkaranya harus benar-benar mendapat pengawalan lembaga di luar Kejagung. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Menhan, dengan Jaksa Agung. Nah, ini yang kita mesti baca nih. Perubahan-perubahan dari mau ditetapkan tersangka, terus kemudian tidak jadi waktu hari Jumat, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kita harus bacanya dengan helikopter view nih. Bahkan ketika Pak Sahroni dan kawan-kawan di DPR ingin membentuk tim seperti ini, saya kira publik boleh skeptis ya. Karena sekali lagi ini highly political. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan nama orang nomor 2 di Kejaksaan Agung itu didorong agar penyelidikannya sepenuhnya dilakukan oleh KPK demi menghindari tekanan konflik kepentingan di lingkungan Kejagung. Namun, Kejagung bersikukuh menjamin tim khusus bentukannya bisa bekerja profesional. Tim Liputan, Kompas TV. Terpilihnya 9 penyidik jaksa yang pernah bertugas di KPK seakan menjawab keraguan publik atas independensi Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus korupsi mantan Jampitsus. Mampukah ke-9 penyidik khusus ini mengusut tuntas 3 kasus korupsi dan TPPU atas tersangka Febri? Kita akan bahas ini bersama mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf dan peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Assalamualaikum semuanya, selamat sore dengan Tifal di sini. Waalaikumsalam, Mas. Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Zainur, sudah ada tim 9 bentukan Kejaksaan Agung, disebut ini mayoritasnya adalah bekas jaksa KPK. Ini menjadi hal yang melegakan buat Anda atau ini justru jadi bagian yang meredam kritik yang muncul selama ini dari pengusutan kasusnya? Ya, saya lihat itu upaya untuk meyakinkan publik ya. Tapi mohon maaf kalau saya pribadi tetap belum yakin. Bagian mana tuh? Dulu memang mereka bertugas di KPK, sekarang mereka bertugas di mana? Mereka tetap merupakan bagian dari institusi kejaksaan. Mereka bekerja dan bertanggung jawab kepada kejaksaan. Potensi konflik kepentingannya masih tetap sangat besar. Jadi yang kita persoalkan dari awal tidak sekadar apakah tim penyidikan yang akan dibentuk itu mampu untuk membuktikan sangkaan yang kemarin sudah disematkan oleh kepolisian terhadap FA, tetapi juga bagaimana keharusan untuk membongkar jejaring FA di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri. Korupsi sebagai organized crime, kejahatan yang terorganisir, jarang dilakukan sendiri. Sehingga kalau pengungkapnya, penyidiknya tetap berasal dari internal kejaksaan itu sendiri, maka konflik kepentingan susah untuk dihilangkan, setidak-tidaknya dari sisi persepsi publik. Yang kedua, Mas Tifal, menurut saya juga, ini perkara dari awal sudah sangat problematik. Sekarang ada sprindik baru dari kejaksaan, pertanyaan kami, terus kemudian sprindik yang dikeluarkan oleh kepolisian, itu nasibnya bagaimana? Kalau seperti FA ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, sekarang katanya ditetapkan tersangka juga oleh kejaksaan, apakah seseorang itu artinya disematkan 2 status tersangka? Tentu itu tidak mungkin, ya. Atau misalnya sekarang ada sprindik untuk perkara yang sama oleh kejaksaan, sebelumnya ada sprindik yang sama oleh kepolisian. Apakah sprindik di kepolisian itu tetap hidup atau sudah dihentikan? Sehingga lazim nggak praktik itu? Sorry saya potong, karena begini Mas, kalau kita lihat alurnya, saat itu ditangani oleh polisi, si FA-nya belum diperiksa tapi kemudian sudah berstatus tersangka, lalu kemudian kasus dilimpahkan atau diserahkan, diambil alih ke Kejaksaan Agung dan sekarang diterbitkan sprindik baru. Lazim nggak praktik seperti itu? Sama sekali tidak lazim ya. Mau dicarikan dasarnya di undang-undang apa, pasal berapa, tidak bakalan ketemu. Karena itu memang aneh, menyerahkan perkara di tengah jalan di proses penyidikan. Kalau sudah P21 dituntut oleh kejaksaan, ya itu yang betul sesuai dengan KUHAP. Penghentian penyidikan misalnya, kalau misalnya di Polri harus dihentikan penyidikannya, penghentian penyidikan diatur dalam KUHAP yang baru, pasal 24 ayat 2, di sana ada kriterianya, misalnya tidak cukup alat bukti atau bukan peristiwa pidana atau demi hukum atau meninggal dunia, daluarsa dan lain-lain. Nah sekarang kan kita cari alasan untuk menghentikan penyidikan di kepolisian itu apa. Demikian juga kalau sampai ada
2 penetapan tersangka, 1 di kepolisian masih aktif, 1 di kejaksaan baru. Kan ini double jeopardy. Oke. Jadi ini menurut saya kekisruan-kekisruan yang sangat tidak perlu karena adanya pengalihan perkara di tengah jalan. Kecuali kalau perkara ini diambil alih oleh KPK, itu baru boleh. Sedangkan kalau diambil alih oleh kejaksaan dalam tanda kutip, secara hukum menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang memberi celah untuk disoalkan oleh tersangka. Oke. Kalau kemudian melihat dari pasal yang dijerat, Pak Yusuf, salah satunya ada tindak pidana pencucian uang. Kita paham juga bahwa dari barang bukti yang dikumpulkan ada 74 kg emas sama uang tunai beragam valuta asing. Nah, dengan jerat TPPU itu tadi, Pak Yusuf, apa yang paling utama harus diselidiki oleh 9 penyidik khusus ini menurut Anda? Pertama, kalau kita dari emas itu kan ada kewajiban bagi pedagang emas melapor kepada PPATK manakala ada transaksi 500 juta ke atas by cash dengan tunai. Itu kita cek dulu dari mana mas datangnya. Kedua, uang dolar itu kan bukan produk Indonesia. Ada namanya CBCC, Mas. Jadi pembawaan uang lintas batas negara harus lapor pada Bea Cukai kalau jumlahnya 100 juta ke atas. Ini kan juga perlu ditanya ke Bea Cukai, ada nggak laporan seperti itu? Kalau tidak, maka perlu ada introspeksi dari Bea Cukai. Pada saat X-ray, lewat X-ray, masa nggak kelihatan begitu banyak uangnya? Atau masih juga seperti itu? Ini juga PR bagi Bea Cukai, PR bagi PPATK. Nah, kemudian yang perlu disegerakan bahwa menggunakan jasa atau tangan PPATK mencari tahu aliran dana itu dari mana sumbernya. Kemana siapa pernah terjadi transaksi menyangkut nama-nama yang disebut di dalam berkasnya Pak Polisi yang sudah dikirim pada kejaksaan. Kemudian lagi kita lihat lagi bahwa dari rekeningnya masing-masing pihak itu akan kelihatan, Mas Tifa, pernah transaksi kemana saja, siapa saja terlibat. Nah, ini sebenarnya tidak sulit bagi PPATK kalau mereka segera bergerak dengan cepat karena PPATK punya kewenangan pemeriksaan. Nah, yang terakhir adalah perlu dilakukan segera pembekuan terhadap rekening-rekening yang diduga terafiliasi dengan semua pihak-pihak yang dicurigain terlibat dalam perkara ini. Itu yang penting sekali supaya aset-aset tadi baik itu uang maupun tanah apapun juga tidak bisa beralih kepada pihak lain. Sehingga menurut Anda tidak akan berhenti pada 2 tersangka yang sudah diumumkan itu saja ya, Pak? Ya harusnya tidak berhenti di situ. Kalau kita lihat ini kan ada yang mengirim, ada yang menerima. Mereka cuma di tengah mungkin. Parkir sesaat, kemana distribusi kemana lagi, dari siapa, pokoknya itu panjang itu. Kalau pengalaman saya pada saat ketua audit kasus Senturi itu sampai ribuan, Mas. Cuma kita pilih-pilih yang mana kira-kira perlu untuk disegerakan. Tantangannya sebetulnya untuk membongkar jaringan ini seberapa sulit sebetulnya, Pak Yusuf? Ya, pertama tantangannya willingness, ada nggak keinginan ke arah situ. Kalau sebenarnya sudah ada, lembaga sudah ada, SDM sudah ada. Jaringan sudah ada, apalagi susahnya. Cuman kalau nggak ada willingness, ya susah, Mas. Oke. Ekspektasi Anda, Mas Zainur, dengan tim 9 yang sudah dibentuk Kejaksaan Agung ini, kasus bakal diusut bakal gimana? Ya, karena realitasnya sudah dibentuk tim penyidiknya ya, tentu sekarang publik akan scrutinize tim 9 ini bekerja. Nah, tentu tim 9 ini tantangan terbesarnya bukan secara teknis hukum. Kalau dari sisi kemampuan mereka di dalam penegakan hukum sebagai penyidik, sebagai penuntut umum sama sekali tidak diragukan. Ini kan JPU senior ex KPK ya. Dulu mereka di KPK bertahun-tahun. Bahkan saya masih ingat nama-nama itu gitu ya. Tetapi kan bagaimana kemudian mereka harus benar-benar bekerja ya dengan sungguh-sungguh dan mampu melawan segala bentuk kanan. Ya, ini kan tantangannya bagaimana mengungkap jejaring di internal institusinya sendiri. Dan itu tidak akan mudah. Kemungkinan akan bertemu dengan ex atasannya, koleganya, bawahannya, akan bertemu dengan teman-temannya. Itu adalah tantangan-tantangan yang tidak mudah sehingga memang ini butuh pihak lain. Idealnya diambil alih oleh KPK, tapi kan itu sepertinya tidak mungkin terjadi ya untuk konteks saat ini. Maka supervisi dari KPK itu juga sangat dibutuhkan. Termasuk pengawasan dari sisi DPR RI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan itu juga perlu. Tetapi setidak-tidaknya publik akan scrutinize ya, akan awasi kerja dari tim penyidik ini apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh. Jangan sampai kasus misalnya ya, ada kasus yang terhambat seperti di kepolisian. Ketika kasus Firly Bahuri sampai sekarang sudah sekian tahun tidak ada
rimbanya gitu ya. Karena Firly Bahuri juga merupakan mantan personel kepolisian dengan pangkat bintang 3 ya. Dengan FA ini bintang 3 juga di kejaksaan. Publik sangat khawatir kalau jangan-jangan kasus FA ini akan bernasib serupa dengan kasus Firly Bahuri. Melihat 9 orang ini yang kami tampilkan juga daftar namanya, Anda punya catatan sendiri nggak profil-profilnya, rekam jejak mereka dalam pengusutan kasus bagaimana, Mas Zainur? Ya, tentu kami tidak meragukan dari sisi kapasitas mereka mengungkap perkara ya. Itu sekali lagi ya. Yang kami pertanyakan adalah mereka apakah mampu untuk independen, imparsial, mereka mampu melawan segala macam bentuk intervensi ketika intervensi itu dimungkinkan datang dari orang-orang yang berada di sekitarnya gitu ya. Baik. Jadi ini memang nanti masih akan diuji oleh sejarah, oleh zaman. Apakah mereka ini akan berani gitu ya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Republik, oleh Ibu Pertiwi ini ya melalui undang-undang, ataukah mereka akan terpengaruh oleh SPD Korpsnya, Mas Tifal? Kalau Anda, Pak Yusuf, ekspektasi Anda bagaimana kemudian tim 9 ini dengan segala profil yang sedikit banyak yang mungkin Anda melihat, rekam jejak mereka akan bisa mengusut kasus seorang yang pernah menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang akan mereka usut nanti? Ya, pertama kan saya juga mantan jaksa. Saya tahu dari 9 ini cuma 1 yang pernah di Gedung Bundar, cuma Riono saja. Katerina tidak pernah di Gedung Bundar, Muhyiddin tidak pernah, Guslim tidak pernah. Jadi kita masih berharap banyak ya. Hanya masalahnya perlu untuk dikuatkan, saya kira komitmen Jaksa Agung. Supaya tidak malu kedua kali, perlu ada komitmen bahwa ini akan berjalan tegak lurus. Demi nusa bangsa kita yang kita cintai. Yang kedua, tidak boleh ada lagi ada backing-backing segala macam itu, karena malu kita, Pak. Negara hukum tapi ada kaidah hukum dilanggar. Jadi perlu ada komitmen penegasan dari pimpinan kejaksaan bahwa mereka tim 9 ini mereka dikasih kebebasan, kemudian gelar perkara terbuka untuk umum, bila perlu ikut Komjak, diundang Komisi 3, diundang KPK, diundang juga penyidik Polri, supaya ada kesamaan pandangan sehingga transparansi sebagai syarat tidak ada curiga itu sangat dikedepankan. Kemudian yang kedua bahwa perlu juga diberikan semacam skala prioritas. Ini kan karena kasusnya mungkin cuma tidak sedikit nih Pak Tifa, yang mungkin akan banyak terlibat. Perlu ada skala prioritas siapa dulu yang diselesaikan supaya tidak bertele-tele, supaya nanti ada persepsi masyarakat, wah kalau gitu betul-betul disikapi dengan serius. Menurut Anda yang prioritas apa dulu? Ya saya kira pertama si FA sama sang oknum pengacara. Karena itulah biang-biangnya itu. Nah dari mereka akan ketahuan nanti kalau ini dari memainkan perkara siapa saja, siapa yang mengurusnya, siapa lawan pengacaranya, siapa korbannya, ya ketahuan semua nanti Pak. Yang kedua bahwa karena aset ini perlu untuk segera diamankan, dikedepankan juga para pihak yang itu diduga bahwa dia punya hubungan dengan aset-aset yang disita oleh dari Mabes Polri kemarin. Itu penting sekali. Oke, Anda sepakat juga, Mas Zainur, soal ini masalah mengukur prioritas itu tadi? Ya tentu ya, prioritas pertama tentu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka jangan sampai lepas gitu kan. Ini juga masih akan ada banyak tantangan untuk dapat membuktikan sangkaan ya. Untuk bisa P21 pun saya pikir ini masih panjang prosesnya. Bagaimana kemudian sangkaan yang sudah disematkan itu nantinya harus dilengkapi. Kalau dari sisi TPPU mungkin relatif lebih lebih kuat. Karena apa? Karena kan ada harta-harta. Kalau TPPU itu kan tidak wajib membuktikan predikat krimnya. Selama sudah diketahui predikat krimnya, maka pembuktiannya nanti pada pembuktian TPPU-nya, dan sudah sangat terbantu dengan pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang TPPU. Nah, untuk tipikor itu tentu nanti apakah itu suap, apakah itu pemerasan, apakah itu gratifikasi, itu nanti akan ada tantangan tersendiri dari sisi pembuktian. Kasus apa ya, dan kemudian siapa yang memberikan, berapa jumlahnya, di mana kesepakatan tentang apa, dan seterusnya begitu ya. Itu kan harus dibuktikan semua. Tentu sekarang semua harus bekerja dengan waktu. Misalnya untuk mengamankan alat-alat bukti ya. Meskipun alat bukti sebagian sudah dilakukan penyitaan, tetapi kan masih butuh alat-alat bukti tambahan yang lain gitu ya. Misalnya terkait dengan komunikasi digital ya. Komunikasi digital itu sangat penting di dalam pembuktian perkara suap ya. Kenapa? Karena semua komunikasi manusia modern
modern itu biasanya menggunakan digital, meskipun misalnya dienkripsi atau menggunakan device tersendiri atau disamarkan. Tetapi kan kalau bisa diamankan komunikasi digital tersebut, semua bisa diretrieve, bisa dipulihkan untuk bisa dilacak kembali, diperlihatkan bagaimana komunikasi di antara para pihak itu. Kalau hanya berbasis kepada barang-barang yang telah disita, misalnya bentuk emas atau dalam bentuk uang, tentu di situ kemudian masih akan ada kesulitan, masih akan ada tantangan untuk membuktikan dalam konteks apa emas dan atau uang-uang itu diperoleh, dari siapa emas-emas itu diperoleh. Nah, ini bagaimana secara cepat juga ya penyidik harus bisa segera mengamankan barang-barang bukti yang terkait dengan pidana, juga yang paling penting dari sisi komunikasi digital. Dan saya pikir ini kan tidak berurusan dengan orang biasa, Mas Tifal. Ini berurusan dengan orang yang sangat paham hukum. Semua pihak ini kan pendekar-pendekar hukum sedang berhadapan gitu ya. Nah, ini kemudian akan uji mekanik gitu, Mas Tifal. Tantangan yang dirasa juga sama menurut Anda, Pak Yusuf? Singkat saja, Pak. Kalau saya pikir kalau dari segi hukum mereka jago-jago hukum, paham. Cuman intervensi saya yang perlu diantisipasi. Kemudian lagi kebebasan para jaksa 9 orang ini perlu dikedepankan, dijaga. Kalau mereka bisa bebas, ada komitmen dari pimpinan, saya kira ini tidak terlalu sulit. Tapi kalau intervensi itu bahaya, Mas. Kan misalnya ada penggantian tim atau nanti ada ancaman-ancaman dari karier sebagainya, itu yang perlu dikedepankan. Kalau seandainya bebas dari intervensi, komitmen pimpinan juga tinggi, saya kira insya Allah bisa cepat ini. Oke, Pak Yusuf, Mas Zainur, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audrey Chandra akan melanjutkan program ini usai jeda dengan berita mancanegara. Amerika Serikat menyatakan telah menyelesaikan gelombang serangan udara terbarunya ke Iran. Pejabat Iran menyebut serangan Amerika Serikat ini telah menewaskan lebih dari 35 orang.